Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Bahri, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 2503117174. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 1 Waigelam dengan materi Aku Anak Soleh, subbab indahnya saling menghargai. Selamat menyaksikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama untuk membacakan doa. Kemudian untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang. Baik teman-teman, kita baca doa. Berdoa mulai. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama membacakan surat pendek terlebih dahulu seperti biasa ya. Nah, jadi nanti kita membacakan dua surat pendek. Yang pertama Anas, kemudian dilanjutkan dengan Al-Kausar. Baik, yuk bersama-sama. Bismillah. Berlanjut ya, selanjutnya untuk menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, silakan berdiri kemudian dipimpin oleh Siska. Di sana
Selanjutnya Bapak akan memeriksa ya, mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua? Baik. Yang pertama, Alvino, Alvin, Hadir. Arka, Hadir. Anissa. Hadir. Cukup ya? Cukup. Selanjutnya, kalian hari ini semangat semua belajarnya? Semangat. Baik. Untuk itu ya, Bapak akan bertanya dulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Silakan coba kalian perhatikan di dalam kelas ini, temukan perbedaan ya, perbedaan masing-masing siswa maupun siswinya. Untuk itu silakan dijawab. Saya ingin menjawab, Pak. Baik, silakan berdiri. Saya menemukan perbedaan di kelas ini. Perbedaannya ada laki-laki dan perempuan. Oke. Benar ya? Jadi perbedaannya di kelas ini yang sudah dijawab oleh Lukman ada laki-laki dan perempuan. Berikutnya, silakan. Saya Pak. Ya, Nisa boleh. Ayo Sa. Silakan Perbedaan di dijawab. kelas ini ada yang pendek dan ada yang Iya, baik. Jadi di kelas ini juga ada yang lebih tinggi siswa dan siswinya, ada juga yang lebih rendah. Nah itu kita sama-sama mari saling menghargai. Ya, hari ini kita akan mempelajari bab 3 Aku Anak Soleh dengan subbab indahnya saling menghargai. Tujuannya apa? Agar kalian hidup rukun ya, damai, kemudian nyaman. Oke? Silakan. Untuk itu sebelum kita mulai, kita akan ice breaking dulu bersama. Ya. Baik. Dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bila aku senang, bila aku senang, alhamdulillah. Bila aku lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila bersedih, hasbunallah. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita akan mengamati gambar dulu ya. Gambar. Jadi di sini ada yang bisa jawab gambar apakah ini? Jadi ini adalah gambar anak sedang melaksanakan ibadah. Nah, jadi ini ibadah yang dilaksanakan oleh anak. Nah, anak tersebut melaksanakannya dengan khusyuk, ya. Nah, sikap kita sebagai manusia, kita harus menghargai pada saat anak tersebut melakukan ibadah, ya. Kemudian kita juga tidak boleh mengganggu, ya. Kita tidak boleh mengganggu pada saat anak tersebut beribadah. Paham? Baik. Kita sesama manusia, kita harus saling menghargai, ya. Kemudian berikutnya Bapak akan memberi
materi ya. Kita bersama-sama menonton video. Silakan diamati videonya dari awal hingga akhir agar kalian semua memahami materi pembelajaran, tidaknya saling menghargai. Silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak ibu yang soleh dan solihah, semoga sehat walafiat ya. Di video ini, ibu akan menyajikan pembahasan materi dan pembahasan uji capaian pembelajaran mata pelajaran PAI untuk anak ibu kelas 5 SD. Pelajaran 3, tema Aku Anak Soleh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, anak-anak duduk dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah SWT. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak, coba amati gambar ini. Ada gambar apa ini? Ya, bagus. Ini adalah gambar hidup rukun ya, saling menghargai antara suku yang satu dan suku yang lainnya. Anak ibu yang soleh dan solihah, kita akan belajar indahnya saling menghargai ya, yang meliputi perbedaan suku dan budaya, perbedaan keyakinan dan perbedaan pendapat. Kemudian kita juga akan belajar manusia sebagai khalifah. Anak, apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Indah bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian senang bukan? Itulah makna yang didambakan setiap orang. Indahnya saling menghargai. Menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan dengan kita. Allah memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai, seperti dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Qasas ayat 77, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsinu kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Surat Al-Qasas ayat 77. Anak, saling menghargai harus ada dalam setiap pribadi manusia, apalagi sebagai anak muslim. Ayo, bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara melakukannya? Tentu mudah karena kalian sudah terbiasa menjaga diri dari perilaku tercela. Cara menumbuhkan sikap saling menghargai. 1. Hindarkan diri dari sikap paling hebat. 2. Hindarkan diri dari merasa memiliki kelebihan. 3. Hindarkan diri dari merasa paling pintar. 4. Hindarkan diri dari merasa paling kaya. 5. Hindarkan diri dari merasa paling berjasa. Yang keenam, memiliki perilaku saling menerima dan mengakui kekurangan orang lain. 7. Harus menerima dan mengakui bahwa orang lain yang tidak sama dengan kita. Contohnya, tidak sama bahasanya, tidak sama sukunya, tidak sama ekonominya, dan tidak sama agamanya. Anak-anak, apabila kita saling menerima perbedaan, maka akan tumbuh sikap saling menghargai. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak bukan? Selain pulau, ada juga suku, bahasa, dan budaya.
menghargai dalam perbedaan suku dan budaya. A. Berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. B. Menerima dan menghargai perbedaan keadaan teman. C. Menghindarkan diri dari mengejek apalagi mencela. E. Menerima kekurangan teman. A. Menghargai keyakinan orang lain. Perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman, menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Anak, berikut cara menghargai keyakinan orang lain. 1. Apabila kita punya teman yang berbeda keyakinan, anak-anak tetap menjadi muslim yang kuat dan taat. 2. Tunjukkan perilaku yang baik, sopan, santun, dan ramah kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Jadi kita harus tetap sopan ya terhadap orang lain yang beda keyakinan agamanya sama kita. 3. Tidak memaksakan orang lain mengikuti agama kita. Jadi anak-anak tidak boleh memaksakan teman yang berbeda agama. 4. Menghargai pendapat orang lain. Anak tentu sering berdiskusi dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Maka kalian berbeda pendapat dalam berdiskusi? Pernah kan? Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Bagaimana pula kalau ada teman yang pendapatnya sama dengan kalian? Sungguh menyenangkan, bukan? Nah, anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, berikut ini cara menghargai pendapat orang lain. A. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. B. Biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. E. Hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri paling benar. D. Jika pendapat teman lebih baik, maka harus hormati ya. Jadi harus kalian hormati. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota musyawarah. Nomor 4, menerima perbedaan orang lain. Sebagai anak muslim yang baik, tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji, seperti memiliki sikap toleransi. Dan yang kedua, mempertahankan budaya Indonesia. Pengertian khalifah. Khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isinya. Baik, cukup ya. Nah, untuk pengertian khalifah itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang tadi kalian sudah menonton, mengamati video indahnya saling menghargai bab 3 ya. Aku anak soleh. Nah, jadi perbedaan itu sifatnya hakiki ya. Hakiki. Apa itu hakiki? Ketetapan yang berasal dari Allah ya. Untuk itu kita semua saling menghargai. Baik. Berikutnya Bapak akan membagi kelompok ya. Kelompoknya sudah siap semua? Ya, jadi kelompok A dari Nisa ya. Kelompok B Alvin ya. Kemudian kelompok C ada Nopal. Kelompok D Lukman ya. Baik. Kelompoknya sudah dibentuk. Nah, Bapak menjelaskan sedikit lagi tentang perbedaan ya. Perbedaan itu sifatnya hakiki, ketetapan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian perbedaan itu bukan menjadi
patokan kita untuk tidak bergaul dengan teman, ya. Perbedaan itu bukan sumber untuk perpecahan, itu tidak boleh. Ya, perbedaan itu harus kita saling hargai sehingga hidup kita akan rukun, damai, ya, tentram dan nyaman. Oke. Sekarang Bapak akan membagikan gambar yang harus kalian definisikan, ya, diartikan. Nah, ini dari kelompok A dulu, ya. Kelompok A, silakan gambarnya dikerjakan. Kelompok B, kelompok C, dan D. Silakan didiskusikan, ya. Masing-masing kelompok mendiskusikan dan satu orang mengerjakan, ya, mengerjakan. Pulpennya disiapkan. Ya. Diamati gambarnya satu persatu. Ya. Silakan diamati, kemudian didiskusikan. Ayo, didiskusikan dulu, Baby, dengan temannya. Ya. Silakan dibicarakan. Baik, 10 menit, ya. Bapak beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing ke kelompok. Karena nanti kalau sudah selesai, kita akan presentasikan ke depan. Baik, sudah selesai semua ya tugasnya, ya? Kalau sudah, silakan tiap kelompok mempresentasikan ke depan, ya. Jadi satu kelompok 2 orang. Silakan maju ke depan. Mulai dari kelompok A, B, C, dan D. Ya, silakan. Satu kelompok, waktu. Silakan mulai dari kelompok A. Jelaskan sikap saling menghargai. 1. Menghargai pendirian orang lain. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. Ya. Tuliskan 2 pendapat tentang laga ini. Pendapat 1. Anak yang berbaju kuning mengajak anak yang berbaju oranye untuk bermain bola. Pendapat 2. Tidak memaksa teman ikut bermain merupakan sikap menghargai pendapat. Berikutnya kelompok B. Tuliskan 2 sikapmu dalam diskusi pendapat yang menjadi pertanyaan seperti pada gambar berikut ini. Mendengarkan salah seorang teman berbicara merupakan sikap menghargai pendapat. Selanjutnya
Tuliskan contoh menghargai keyakinan orang lain, memberikan kebebasan pada orang lain dalam menjalankan ibadah, tidak mengganggu ibadah orang lain. Ya, berikutnya kelompok C. Jelaskan dua sikap saling menghargai. 1. Menghargai pendirian orang lain. 2. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, 2. Tuliskan dua pendapat tentang gambar ini. Pendapat 1. Anak yang baju kuning mengajak anak yang berbaju oranye untuk bermain bola. Pendapat 2. Tidak memaksa teman ikut bermain merupakan sikap menghargai pendapat. berikutnya kelompok D. 3. Tuliskan dua sikapmu dalam diskusi kelompok bila menulis berbagai pertanyaan seperti berikut ini. Mendengarkan salah seorang orang berbicara merupakan sikap menghargai pendapat. Ya, yang terakhir yuk dilanjutkan. Tuliskan contoh menghargai keyakinan orang lain. Memberikan kebebasan pada orang lain dalam menjalankan ibadah, tidak mengganggu ibadah orang lain. Ya baik, itulah hasil dari presentasi tiap-tiap kelompok. Silakan beri komentar, ya, beri komentar. Silakan masing-masing kelompok memberi komentar. Ya, dari Nopal silakan. Boleh? Kalau Pak tolong jelaskan makna saling menghargai. Ya, silakan ditanggapi komentarnya. Karena saling menghargai yaitu sikap menghormati apa yang terjadi menjadi pikiran atau pendapat orang lain. Ya, berikutnya dari kelompok mana nih yang ingin berkomentar? Alvin? Ya, silakan berdiri. Kelompok C, tolong berikan contoh menghargai pendirian orang lain. 5. Cara menghargai pendapat orang lain antara lain. 1. Menghormati orang lain. 2. Mendengarkan pendapat orang lain. 3. Rendah hati. 4. Mau berdiskusi bersama-sama teman-teman. 5. Tidak ingin menang sendiri. Ya, itu tadi dari kelompok komentar dari kelompok B ya. Ya. Baik. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari kelompok A sampai kelompok D ya. Di mana semua materi mencakup indahnya saling menghargai. Nah, di sini Bapak akan memilih kelompok mana yang paling terbaik hasil dari presentasinya ya. Nah, jadi sudah dinilai dengan tanggapan dan komentarnya juga masing-masing kelompok, maka Bapak akan memilih kelompok A ya. Kelompok A itu mendapat apresiasi dari Bapak sebagai kelompok yang terbaik. Silakan tepuk tangan. Ya. Untuk itu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Bila
Oke, itulah tadi ya yang sudah kita pelajari. Jadi kesimpulannya dalam materi kita hari ini ya, 3 sikap kita saling menghargai ya. Apa saja? Menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan yang terakhir kita harus menghargai pendapat orang lain ya. Bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain ya? Yang pertama kita menghormatinya dulu ya, menghormati orang lain. Kemudian mendengarkan pendapat dari orang lain atau nasihat orang yang lebih tua dari kita. Itu harus kita hargai ya. Kemudian contoh dari keyakinan. Nah, kita menghargai keyakinan orang lain itu seperti apa? Contohnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Raka ya, tidak menghina dan mengucilkan orang yang berbeda agama. Ya, kita tidak boleh menghina orang yang berbeda agama dengan kita. Kemudian apalagi tidak memaksakan agama kita kepada orang tersebut ya. Itu cara kita menghargai keyakinan orang lain. Baik, selanjutnya Bapak akan bertanya kepada Hafiz ya. Hafiz, bagaimana Hafiz cara kita menghargai pendirian orang lain itu seperti apa? Menghargai pendirian orang lain. Silakan dijawab. Berdiri boleh, sambil berdiri ya. Pendirian kita terhadap orang lain itu seperti apa? Contoh menghargai pendirian orang lain, mendengarkan pendapat mereka, tidak mencela, tidak menggunakan ibadah. Iya, itu adalah cara kita menghargai pendirian orang lain. Selanjutnya Bapak akan mengevaluasi hasil dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Bapak akan mengevaluasi. Yang pertama tadi kita sudah memahami makna saling menghargai itu apa ya. Makna saling menghargai itu merupakan sikap menghormati apa yang menjadi pikiran atau pendapat orang lain. Itu harus kita hargai ya. Menghargai pendapat orang lain. Kemudian 3 sikap saling menghargai itu apa tadi ya? Yang pertama ada menghargai pendirian orang lain, kemudian yang kedua menghargai keyakinan orang lain, dan yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain, contohnya ya, kita bisa mendengarkan pendapat orang tersebut ya. Kemudian perilaku kita bisa dengan rendah hati ya, rendah hati. Kemudian kita mau berdiskusi bersama teman-teman. Nah, seperti kalian tadi pada saat mempresentasikan tugasnya ke depan, ya, saling berdiskusi dengan teman. Itu merupakan cara kita menghargai pendapat orang lain. Dan berikutnya ya, kita tidak boleh ingin merasa menang sendiri, tidak boleh merasa ingin hebat sendiri, itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh memiliki sifat seperti itu. Yang harus kita miliki ya, kita bisa berdiskusi bersama-sama teman ya. Itu merupakan sifat kita menghargai pendapat orang lain. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan dengan ice breaking bersama ya. Ayo, dalam hitungan ketiga posisinya siap dulu. Ya, siap. 1, 2, 3. Bila senang, bila senang, alhamdulillah. Bila lupa, bila lupa, astagfirullah. Bila berjanji, insya
itu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Tetapi sebelum ditutup ya, alangkah baiknya kita melafazkan hamdalah dulu ya. Alhamdulillah. Ya. Silakan Alvin dipimpin doa. Duduk siap. Siap. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik teman-teman, kita berdoa mulai. Ya. Untuk itu saat ini kita akhiri proses pembelajaran kita. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.